Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizria Aulia Fitriani Haldin, Prodi S1 Ilmu Gizi, Stikes Meta Keluarga. Di sini, saya akan melakukan ujian praktikum ilmu bahan pangan mengenai pengamatan fisik pada daging ayam, daging sapi, ikan, dan udang. Nah, sebelum kita melakukan ujian praktikum, jangan lupa ya gunting kuku terlebih dahulu agar terlihat bersih dan higienis. Dan jangan lupa cuci tangan yang baik dan benar. Berikut adalah video mengenai cuci tangan yang baik dan benar. Yuk simak video berikut. Bilas tangan dengan air mengalir. Kemudian ambil sabun. Pertama-tama, usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Lalu bilas deh. Nah, cuci tangan ini memerlukan waktu 40-60 detik dengan 4 kali gerakan secara bergantian. Untuk mencuci tangan menggunakan sanitizer memerlukan waktu 20-30 detik. Pada pengamatan pertama ini, saya akan melakukan pengamatan mengenai fisik pada udang. Di sini, saya akan memberitahu mengenai ciri-ciri udang yang segar. Ciri-ciri udang yang segar adalah kulitnya tidak terkelupas, kepalanya tidak terkelupas, bau amis khas udang, dan jika direbus rasanya manis. Sekarang kita akan menimbang berat kotor dan berat yang dapat dimakan atau BDD pada udang. Pertama-tama kita siapkan timbangannya. Kemudian kita timbang udang utuh tersebut. Udang yang saya pakai berat kotornya adalah 5 gram. Kemudian kita timbang berat yang dapat dimakan. Nah, berat yang dapat dimakan ini hanya dagingnya saja, kulit, kepala, dan bututnya tidak diikut sertakan. Jadi seperti ini hanya dagingnya saja. Lalu kita timbang udang tersebut. Nah, jadi berat BDD udang yang saya pakai hanya 3 gram. Selanjutnya, udang ini akan kita rebus selama 10-15 menit. Nah, ini adalah udang yang sudah kita rebus selama 10-15 menit. Warnanya merah keorenan. Dan udang ini memiliki tekstur yang empuk. Untuk rasa, mari kita coba. Setelah dicoba, rasanya sedikit manis. Ini menandakan udang tersebut masih segar. Selanjutnya, pengamatan yang kedua yaitu pengamatan fisik pada daging. Ciri-ciri daging yang segar adalah bersih, lembab, tetapi tidak terus-menerus, agak kenyal, dan baunya wajar. Bukan bau busuk atau bau bahan kimia ya. Dan juga warnanya kemerahan. Jangan memilih daging yang berwarna kehitaman, kehijauan, apalagi abu-abu gelap dan berbau tidak wajar. Jika membeli daging dalam kemasan, pastikan kemasan utuh dan tidak ada genangan air di dalamnya. Pastikan daging berasal dari
pemotongan hewan yang resmi atau berizin. Sekarang kita menghitung berat kotor dan berat yang dapat dimakan. Karena ini hanya daging, tidak ada tulang, maka berat yang dapat dimakan sama dengan berat kotor tersebut. Langsung saja kita siapkan timbangannya. Jadi, daging yang saya pakai beratnya 54 gram. Ini sama dengan berat BDD ya. Lalu daging ini kita rebus selama 20-30 menit. Ini adalah penampakan daging yang sudah kita rebus selama 20-30 menit. Untuk warnanya coklat pucat, dan untuk rasa mari kita coba. Setelah kita coba, rasa daging tersebut adalah hambar. Nah, untuk teksturnya daging ini sangat empuk. Keempukan daging merah dipengaruhi oleh susunan otot, tergantung ukuran kumpulan otot, makin halus, makin empuk. Nah, yang kedua, selama pemasakan, lemak mencair menjadi semacam pelumas untuk meningkatkan keempukan. Selanjutnya, pengamatan pada daging ayam. Jadi, di sini saya memakai daging ayam paha bawah utuh dan karkas ayam tersebut untuk menghitung BDD. Untuk ciri-ciri ayam yang segar adalah berwarna putih pucat, bertekstur agak kenyal, dan baunya wajar, bukan bau busuk atau bau bahan kimia ya. Selanjutnya, kita akan menimbang berat utuh dan berat yang dapat dimakan. Sekarang, kita akan menimbang berat utuh potongan ayam paha bawah. Berat kotor pada potongan ayam ini adalah 126 gram. Selanjutnya, kita akan menimbang karkas dari potongan ayam paha bawah atau menimbang berat yang dapat dimakan. Berat dari karkas tersebut atau berat yang dapat dimakan dari potongan ayam paha bawah adalah 95 gram. Nah, selanjutnya kita akan merebus karkas ayam ini selama 10-15 menit. Jadi ini adalah daging ayam yang sudah kita rebus selama 10-15 menit. Daging ayam ini berwarna putih pucat, memiliki tekstur yang empuk dan tidak beraroma. Untuk rasa, mari kita coba. Setelah kita coba, ayam yang sudah direbus memiliki rasa hambar. Selanjutnya, pengamatan pada ikan. Untuk ciri-ciri ikan yang segar adalah sisiknya tidak mudah terkelupas. Untuk ikan yang saya pakai ini, sisiknya sudah dibersihkan, jadi tidak terlihat jelas. Lalu untuk matanya berwarna jernih, kemudian insangnya berwarna merah. Tetapi untuk ikan yang saya pakai, insangnya berwarna pucat, jadi ikan ini ikan yang tidak segar. Lalu untuk aromanya masih beraroma khas ikan atau tidak beraroma busuk. Selanjutnya, di sini saya mempunyai filet ikan mujair untuk menghitung BDD atau berat yang dapat dimakan. Pertama-tama, hitung berat kotor dari ikan utuh tersebut ya. Berat kotor ikan yang saya pakai adalah 98 gram. Kemudian kita timbang BDD pada ikan tersebut.
Berat yang dapat dimakan atau BDD ikan tersebut adalah 22 gram. Nah, selanjutnya kita akan merebus ikan selama 10-15 menit. Jadi, ini adalah ikan yang sudah kita rebus selama 10-15 menit. Memiliki tekstur yang lembut, tidak beraroma, dan warnanya lebih pucat. Untuk rasa, mari kita coba. Setelah dicoba, rasa pada ikan ini adalah hambar. Nah, segitu dulu ya videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.